Jumpa lagi saudaraku dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Semar Mendem, yang didasarkan pada kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 7 dan ayat 25. Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang berkuasa sebagai raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan hendaklah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dihasut oleh Isabel istrinya. Saudaraku, semar mendem adalah jajanan tradisional yang berasal dari Yogyakarta, yang terbuat dari ketan berisi daging ayam atau daging sapi suwir yang dibungkus dengan kulit dadar tipis dari campuran telur dan tepung terigu. Bila dilihat sepintas, semar mendem ini mirip dengan lemper. Yang membedakan keduanya adalah lapisan luarnya. Bila lemper dibungkus dengan daun pisang untuk memberikan aroma khas daun pada ketan, sedangkan semar mendem dibungkus dengan kulit dadar tipis dari telur dan tepung. Semar mendem memiliki rasa gurih dan manis dengan tekstur ketan yang lembut. Penamaan semar berasal dari tokoh pewayangan karena bentuknya yang gemuk seperti semar. Semar dikenal memiliki sifat bijak, rendah hati, dan bersahaja. Semar juga melambangkan kepemimpinan atau kekuasaan. Sedangkan mendem diartikan sebagai memabukkan, yang mana jika orang mengkonsumsi semar mendem, maka akan ketagihan untuk terus mengonsumsinya. Pada awalnya, camilan ini disajikan dalam acara-acara kerajaan untuk mengingatkan para pemimpin agar tidak mabuk kekuasaan dan dapat menggunakan jabatannya sebagaimana mestinya. Saudaraku, semar mendem mengingatkan kita pada salah satu episode kehidupan umat Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Alkitab memberikan catatan terhadap masa kepemimpinan Ahab sebagai berikut. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dihasut oleh Isabel istrinya. Mungkin jika pada waktu itu sering disajikan semar mendem kepada Ahab, bisa saja ia akan selalu ingat agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dipegangnya itu. Dikisahkan bahwa Ahab ingin memiliki kebun anggur Nabot. Namun, karena kebun itu merupakan milik pusaka keluarga yang harus dijaga sesuai dengan hukum Taurat, maka Nabot tidak bersedia memberikan kebun itu kepada Ahab. Penolakan ini membuat Ahab merajuk. Dia tidak mau makan dan hanya berbaring di tempat tidurnya. Melihat suaminya berlaku seperti itu, Isabel mengatakan, "Bukankah engkau seorang yang berkuasa sebagai raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan hendaklah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Dengan menggunakan kekuasaan suaminya, Isabel yang licik dan keji merencanakan dan memerintahkan pembunuhan atas Nabot demi memuaskan nafsu serakah sang suami. Akhirnya, dengan cara yang licik, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada, kebun anggur Nabot dapat dirampas. Perbuatan Isabel dan Ahab ini membuat Tuhan murka. Tuhan mengutus Elia untuk memberikan peringatan keras kepada Ahab, yaitu tentang akhir hidup Ahab dan Isabel.
Apa yang disampaikan oleh Elia ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat murka terhadap Ahab dan Isabel yang menyalahgunakan kekuasaan. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berpihak, bahkan akan menghukum para pemimpin yang tidak menggunakan kekuasaan dengan baik dan bijak. Saudaraku, zaman kita saat ini bukan lagi zaman kerajaan. Namun demikian, banyak orang yang telah dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin atas negeri ini. Hendaklah para pemimpin dapat menjalankan kepemimpinannya itu dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga damai sejahtera dapat tercipta bagi bangsa ini. Kiranya sajian Semar Mendem kali ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan sebagai pemimpin, sekecil apapun kepemimpinan yang dipegang. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali keangkuhan dan ketamakan menguasai diri kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Bapa, agar kami dapat terus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami berjuang untuk menghadirkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.